Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari jawaban Ketum PSSI Erick Thohir soal yang lagi rame, yakni pemilihan pemain ke timnas. Orang-orang yang anti Sintayong ternyata berhasil memanas-manasin warganet plus 62 yang SDM-nya masih rendah alias jongkok buat menghujat habis-habisan Sintayong. Seperti kemarin bos Borneo FC yang caper saat anak buahnya nggak dipanggil, lalu merembet pemilihan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat yang dinilai mandul tapi tetap dibawa, yang ujung-ujungnya nyalahin Sumarji yakni manajer timnas yang juga seorang CEO Bayangkara yang dianggap memakai pemain titipan. Lalu diperbandingkan kan sama publik, bagaimana Stefano Lillipali dibandingkan dengan Dimas Derajat dengan Dendi Sulistiawan gitu. Ditambah pernyataan-pernyataan ujung tombak lokal pride Tommy Welly yang kembali nyinyirin STY dengan kata-kata, setelah 4 tahun menangani timnas Indonesia, senjata utama Sintayong ternyata cuma naturalisasi, belum terbukti pula, ujar Tommy Welly. Punya masalah apa sih Bung Toel sama STY, kok segitu bencinya sama STY? Apa STY ini punya hutang ke situ yang belum dibayar gitu? Atau STY ini nggak pernah neraktir situ gitu? Jadi sampai segitunya benci ke orang? Aduh. Sebelumnya Bung Toel ini juga nyinyirin Erick Thohir nih yang dianggap terlalu nurut sama STY yang gencar lakukan naturalisasi. Tapi liganya cuma buat jadi pajangan saja. Oke, sebelum kita bahas pernyataan Erick Thohir, kita kasih tahu dulu nih soal naturalisasi ini dari sang ahlinya, yakni Hassani Abdul Ghani. Kenapa Indonesia ini gencar banget naturalisasi? Ini cuplikannya ya. Ada kelompok yang memang anti, sensitif, Ah. dianggap naturalisasi ini kayak jalan Bypass. membunuh talenta-talenta Indonesia. Iya. Saya mengatakan, ini angle-nya harus berbeda kita lihatnya. Kalau cara mikir kita gitu, kita nggak maju-maju. Kayak kita kayak kodok di bawah tempurung. Betul. Naturalisasi yang selama ini terangkat, ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang. Pemain yang boleh dinaturalisasi, tanda kutip, itu yang harus punya turunan darah, Ya. paling tinggi kakek nenek. Kakek neneknya. Nah, gimana menurut kalian? Gimana pendapat kalian nih soal pandangan Hassani Abdul Ghani ini? Buat kami atau pendapat kami pribadi, gini loh ya, naturalisasi itu penting. Kenapa demikian? Sebab zaman sudah berubah, tim-tim lain pun sudah berubah cara mainnya. Kita selama puluhan tahun itu selalu kalah di kancah internasional. Apa sebabnya? Yang pertama mental, yang kedua postur tubuh, yang ketiga gaya main, yang keempat kebiasaan, dan yang kelima motivasi. Ini faktor-faktornya. Yang pertama soal mental. Timnas kita ini kenapa selalu kalah? Sebab biasanya timnas kita ini ngegas di awal, tapi kemudian di akhir-akhir selalu kalah alias ngedon, ngedrop, yang sampai-sampai bisa diacak-acak tim lawan. Nah, mental inilah yang coba dibenahi Sintayong dengan menyisipkan para pemain naturalisasi yang mentalnya lebih bagus. Yang kedua soal postur tubuh. Nggak bisa kita pungkiri, timnas kita kalau lawan tim-tim yang postur tubuhnya menjulang dan besar-besar selalu kalah fisik. Sebab rata-rata pemain kita ini pendek-pendek semua. Lari sih oke, tapi giliran adu body kalah. Sementara gaya sepak bola modern seperti sekarang ini udah nggak ngandelin soal lari, tapi juga ada body dan kecerdikan. Makanya diambillah pemain-pemain keturunan yang punya postur tubuh menjulang. Contoh, coba lihat nih pemain naturalisasi yang baru-baru ini, nggak ada tuh yang di bawah 180. Tujuannya apa? Agar bisa mengimbangi para pemain atau tim-tim di luar sana. Yang ketiga gaya main, ini pun sudah berubah. Sepak bola saat ini bukan lagi ngandelin soal kecepatan. Bahkan tiki-taka yang terkenal di Spanyol pun mulai punah. Barca saat ini hancur sebab gaya yang dipakai main di sepak bola modern ini sekarang ini gak lagi mengandalkan hal itu, tapi mengandalkan fisik, kekuatan,
tinggi tubuh, besar tubuh, dan juga kecerdikan. Kita ambil contoh Prancis. Prancis itu pemain aslinya atau orang aslinya apa sih? Ya kulit putih kan? Tapi lihat sekarang 90% skuad Prancis saat ini berkulit hitam. Tujuannya apa? Sebab orang kulit hitam ini punya fisik yang lebih kuat dibanding orang kulit putih. Dan juga bisa cocok di segala cuaca. Nah, kenapa di Indonesia nggak ngambil keturunan yang kulit hitam? Sebab jarang ada yang keturunan kulit hitam, yang ada keturunan Belanda dan Portugis. Ya mau nggak mau ambilnya ya itu aja. Yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan para pemain timnas kita itu ya dari tahun ke tahun nih, kalau menang sebuah kompetisi maka akan cepat puas, tapi kalau gagal maka akan malas mengulangnya. Inilah yang coba ditularkan oleh para pemain naturalisasi, sebab kebiasaan di liga luar, lu menang berarti lu harus kerja lebih keras, tapi kalau lu kalah lu harus double kerja kerasnya. Yang kelima, motivasi. Kita lihat nih ya, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan lain-lain. Motivasi utamanya bukanlah soal juara AFF, bukan juara SEA Games, tapi juara Asia dan Piala Dunia yang mereka kejar di timnas Indonesia. Nah, motivasi seperti inilah yang akan mengangkat mental mereka, yang akhirnya akan terbawa terus dan terus berjuang. Sementara pemain kita lihat nggak ada satupun yang punya motivasi ke sana. Itulah bedanya antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Nah, itu tadi ya penjelasannya. Itu pun sebenarnya kami tangkap dari pembicaraan kami dengan sejumlah pengamat sepak bola dan juga dari orang PSSI, Hassani Abdul Ghani, dan juga dari Erick Thohir sendiri saat kami jumpai sebelum dia ini berangkat ke Saudi Arabia. Nah, lalu soal kisruh kan katanya banyak pemain titipan. Silahkan dengar sendiri ya ucapan dari Erick Thohir berikut ini. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Ya. Tim nasional kita ini seleksinya bersih, terbuka. Tapi rupanya meskipun sudah dijelaskan secara detail oleh orang-orang yang berkompeten seperti Erick Thohir, ternyata masih banyak warga kita yang nggak setuju dan malah menghujat Erick Thohir. Inilah buruknya SDM kita. Bukti SDM kita ini masih rendah, mudah dikompor-komporin sama orang-orang yang ngakunya tahu bola tapi kerjanya cuma memecah belah saja. Intinya gini deh ya, buat kami ya udah sih ya, biarin aja yang ada ini sekarang kerja dulu. Toh kita juga belum menghasilkan apa-apa untuk timnas senior sejak tahun-tahun lalu. Ya siapa tahu dengan program-program yang ada saat ini akan ada perubahan dan prestasi. Ya udah ada sih sedikit prestasi, yang tadinya belum pernah jadi tuan rumah Piala Dunia, jadi tuan rumah Piala Dunia meskipun U17 ya. Yang tadinya ranking kita ini di bawah 150 dunia, sekarang ada di atas 150 dunia dan lain-lain. Kalau soal liga, betul, kami pun setuju liga ini masih acak-acakan. Tapi ini kan bukan murni kesalahan ketumnya, tapi juga dari jajaran pengurusnya juga. Sebab ketum bisa apa kalau semuanya harus minta izin dulu sama Esko dan kepolisian. Sementara Esko isinya ya muka-muka lama, yang pasti programnya pun masih program lama. Ya wajar kalau sepak bola kita kualitasnya pun masih kualitas yang lama. Kecuali pengurus PSSI dan esko-eskonya ini muka baru yang memang orang-orang yang berkompeten dan juga punya pengalaman mengurus PSSI dan mengurus liga, barulah liga kita bisa benar-benar profesional. Tapi selama esko ini diisi orang-orang yang masih orang-orang lama dan orang-orang klub, jangan harap liga kita akan maju, mau siapapun ketumnya. Dari Persib Bandung, oke, ini kita mau jawab pertanyaan aja ya. Dan jawaban ini pun cuma menurut pandangan kami aja loh ya. Silakan saja, mau setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Jadi ada yang nanya nih, Bang, itu Persib U17 bisa juara back to back lagi. Kenapa Persib senior susah amat ya juara? Sebenarnya lucu ya kalau ada yang nanya kayak gitu, tapi ya maklumin aja lah, kan emang mungkin aja masih awam soal pengetahuan kompetisi dan pengetahuan soal sepak bola ya.
Jadi emang sih secara logika emang nggak masuk akal juga. Persib senior yang notabene diisi pemain-pemain bintang dan juga ada pemain asingnya, tapi kenapa sulit jadi juara? Sementara Persib U17 yang notabene para pemain lokal semua bisa juara 2 kali. Tapi jika kita perhatikan lebih dalam, ada banyak faktor yang menyebabkan dan nggak sesimpel itu penafsirannya. Yang pertama, beda kompetisi. Yang kemarin juara itu kan Persib 17 kan itu kan turnamen, yang otomatis fokusnya juga di situ-situ aja, nggak banyak jedanya. Beda dengan kompetisi, jangka waktunya panjang, banyak jedanya pula. Sama Persib U17 di EPA pun belum tentu jadi juara karena sama-sama kompetisi. Ini perbedaan pertama ya, kenapa bedanya antara kompetisi dengan turnamen. Yang kedua, faktor chemistry. Persib U17 ini kan akademi yang otomatis sejak dibentuk ya itu aja pemainnya, kan jenjangnya per kelompok usia, paling ada penambahan pemain baru yang usianya pun ya nggak jauh beda. Jadi secara chemistry mereka lebih padu sebab ya mainnya dengan dia lagi, jadi udah hafal karakter masing-masing. Contoh di Persib senior pun ada Hen, Febri, Beckham. Hen tahu gaya main Febri tahu gaya main Hen. Begitu juga dengan Beckham, sebab 3 pemain ini satu akademi, jadi udah saling paham. Tapi kan kita tahu di Persib senior itu nggak semuanya dari akademi Persib, jadi akan sangat sulit menyatukan visi dan misi, sebab para pemain ini jarang main bersama. Contoh nyata aja nih ya, di paruh musim pertama Persib ini udah nyetel, tiap pemain tuh tahu karakteristik pemain lainnya, tapi cuma gara-gara hilang satu pemain dan sialnya pemain penggantinya ini nggak bisa langsung nyetel, ya rusak semuanya. Yang ketiga ini faktor utama, yakni kita tahu kompetisi Liga 1 atau liga tertinggi kita ini banyak mafianya, baik wasit, federasi, dan lain-lain yang bisa saja menggagalkan kemenangan sebuah tim. Jadi akan sangat sulit bagi sebuah tim harus jadi juara di tiap musimnya, kecuali tim ini royal alias banyak duit buat nyogok sana sini baru bisa berjaya di liga utama. Tapi itu pun bukan tanpa resiko. Kalau itu ternyata ketahuan, ya habis deh, berabe deh urusannya. Jadi jawaban kami untuk pertanyaan ini ya banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Kenapa sebuah tim itu sulit jadi juara di liga kita. Belum lagi kebijakan manajemen soal rekrut pemain, soal gaji, persoalan intern, dan lain-lain. Udah paham ya? Dari Persis Solo dipastikan kehilangan pemain andalannya, yakni striker timnas Indonesia Ramadan Sananta. Usai membela timnas di ajang Piala Asia nanti, Sananta kemungkinan akan pergi dari Persis Solo. Tapi bukan ke klub Liga 1 atau klub Liga 2 loh. Sebab kabarnya Sananta ini akan gabung salah satu klub Eropa, yakni klub asal Makedonia Utara, Tikves Kavdafarsi. Hal ini dikonfirmasi oleh sang agen Gabriel Budi Liminto. Kabarnya ketertarikan klub ini pada Sananta atas rekomendasi ex pemain asing Liga 1 Goran Gancev yang meminta pada tim asal Makedonia Utara ini untuk merekrut Sananta. Lalu apa syaratnya Sananta bisa bermain di klub ini? Tentu saja kalau klub ini ingin mendapatkan Sananta ya opsinya cuma 2, pembelian atau peminjaman. Tapi katanya sih Sananta ini cuma dipinjam dengan beberapa klausul, yakni seperti Sananta ini akan dilihat dulu atau istilahnya ini trial dulu. Kalau oke ya lanjut, kalau enggak ya dipulangkan. Jika benar Sananta ke luar negeri, habis sudah Persis Solo, udah nggak punya striker lagi. Rodriguez out. Sementara nggak ngerekrut striker asing lagi, yang tersisa ya Arhan Kakak. Itu pun kalau Kakak ini nggak ditarik ke Dortmund Junior lo ya. Panik nggak tuh Persis Solo?